Om Swastiastu, salam rahayu Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi terkait dengan aplikasi modul ajar ataupun RPP khusus untuk pendidikan agama Hindu di sekolah dasar. Jadi Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan aplikasi ini, mungkin Bapak Ibu sudah bisa menggunakannya. Nah, video ini kami buat sebagai bentuk tutorial kepada Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu bisa menggunakan modul ini sebagai referensi. Jadi Bapak Ibu bisa ubah terkait dengan bagian-bagian terkait dengan CP ataupun ATP yang Bapak Ibu akan ajarkan di dalam proses pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Seperti biasa, aplikasi modul ajar ini saya rancang atau saya buat menggunakan aplikasi atau menggunakan Excel. Silakan Bapak Ibu buka file mentahnya yang sudah saya rancang. Nah, jika Bapak Ibu sudah masuk di dalam aplikasi, maka Bapak Ibu akan ketemu dengan aplikasi yang seperti niki. Ada cover, rancangan pembelajaran, dan infografis, kemudian ada ATP dan jurnal pembelajaran. Nah, untuk mengubah bagian-bagiannya, maka Bapak Ibu harus meng-unhide bagian terkait dengan isian data. Jadi yang Bapak Ibu lakukan adalah mengklik di bagian tab, kemudian klik kanan Bapak Ibu, kemudian klik unhide. Maka akan tertera beberapa menu yang di unhide. Bapak Ibu cukup meng-unhide bagian isian data. Klik OK, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa mengolah terkait dengan materi atau yang bisa Bapak Ibu data-data pribadi yang akan dimasukkan di dalam modul ajar. Nah, saya contohkan terkait dengan daftar isian. Silakan Bapak isi dengan data Bapak Ibu masing-masing. Misalnya ini, kemudian alamat sekolahnya, kemudian NPSN-nya juga bisa Bapak Ibu isi. Kemudian untuk nama kepala sekolahnya, silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan nama kepala sekolah di masing-masing satuan Bapak Ibu bekerja. Kemudian saya NIP-nya, saya masih buat acak dulu. Nah, silakan Bapak Ibu untuk NIP kepala sekolah silakan diisi tanda petik 1 dulu untuk penulisan angkanya, setelah itu baru diikuti dengan NIP-nya. Kemudian nama kecamatannya ini bisa Bapak Ibu tulis atau ketikkan di sini sesuai dengan kecamatan Bapak Ibu mengajar. Kemudian nama guru Bapak Ibu sendiri. Kemudian untuk NIP-nya juga sama, isi tanda petik dulu di awal, kemudian setelah itu baru Bapak Ibu isi. Nah, kemudian untuk siswa dengan fase dan kelasnya silakan Bapak Ibu isi. Kemudian semesternya juga Bapak Ibu isi, dan nilai KKTP atau KKM silakan Bapak Ibu isi juga. Nah, kemudian untuk data isian siswa ini akan berimbas kepada penilaian. Jadi Bapak Ibu bagi yang males untuk menulis silakan langsung diisi saja di sini. Misalnya kalau saya isi di sini, saya contohkan saja. Kemudian ada NISN-nya boleh Bapak isi, Bapak Ibu isi, kemudian isi laki-laki atau perempuan. Kemudian isi juga dengan
nama siswanya. Oke, kalau sudah, kemudian Bapak Ibu akan masuk di bagian sini terkait dengan materi pokok apa yang diberikan, ya, kemudian elemennya. Nah, jadi ini elemennya. Silakan Bapak Ibu isi, kemudian babnya juga Bapak Ibu isi bab berapa yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian di sini juga yang menambahkan alur tujuan pembelajaran ATP-nya. Ada 5 ATP di dalam satu materi pokok atau dalam satu CP ini. Kemudian dari kelima ATP ini dijabarkan dengan 5 kegiatan atau alur kegiatan atau inti kegiatan yang Bapak Ibu akan lakukan. Jadi ini bisa Bapak Ibu ganti sesuai dengan materi atau kedalaman materi Bapak Ibu yang bisa Ibu lakukan. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi ini, jadi Bapak Ibu silakan masuk ke bagian cover, maka akan terganti Bapak Ibu akan terganti sesuai dengan data apa yang Bapak Ibu masukkan tadi, baik nama guru pengampunya, kemudian NIP-nya juga. Kemudian di rancangan pembelajaran, infografis juga akan terganti semua. Nah, niki juga akan bisa terganti semua Bapak Ibu, jadi tidak usah Bapak Ibu satu persatu mengisinya. Hanya saja jika ada beberapa rows atau baris yang terlalu besar, Bapak Ibu bisa atur, bisa atur di sini agar tampilannya lebih elegan, lebih bagus lagi. Jadi silakan Bapak Ibu bisa atur karena kami tidak memberikan protect pada file ini, jadi Bapak Ibu bisa mengontrolnya sendiri. Kemudian di jurnal pembelajaran juga sudah terisi semua. Kemudian di asesmen diagnostiknya juga sudah terisi Bapak Ibu. Hanya saja elemennya Bapak Ibu bisa ganti nanti semisalnya kalau memang tidak tepat untuk diberikan kepada anak-anak. Kemudian di modul ajar juga Bapak Ibu akan terisi Bapak Ibu. Sudah terisi semua. Disesuaikan dengan data yang Bapak Ibu tadi masukkan. Nah, ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu ganti di sini sekiranya memang tidak diperlukan, seperti halnya metode atau model pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Jika memang tidak menggunakan problem based learning, karena di contoh saya melakukan atau menggunakan EBL, jadi Bapak Ibu bisa menggantinya menggunakan metode belajar yang Bapak Ibu akan lakukan. Nah, kemudian karena ada 5 kali pertemuan, maka ada 5 modul ajar yang saya berikan disesuaikan dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian di bagian penilaian, karena Bapak Ibu tadi itu mengisi data siswa, maka akan langsung muncul di sini untuk penamaan siswanya Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu sesuaikan. Sekiranya terlalu banyak rows yang terpakai atau baris yang terpakai, Bapak Ibu bisa lakukan ini. Jika muridnya hanya 15 orang, maka blok nomor absen dari 16 sampai 30 itu bisa di unhide Bapak Ibu, atau di hide. Untuk menghilangkan itu hide Bapak Ibu, maka dia akan seperti ini. Tapi jika Bapak Ibu memiliki banyak siswa, silakan Bapak Ibu blok barisnya, kemudian klik unhide, maka akan dimunculkan jumlah siswa maksimal yang saya berikan di sini adalah 51. Silakan Bapak Ibu atur sendiri, karena niki sekali lagi aplikasi tidak diprotek. Bapak Ibu bisa lakukan atau gunakan dan bisa atur, Begitu juga di bagian daftar penilaian dan daftar hadir siswa Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu lakukan niki, maka Bapak Ibu sudah menyelesaikan terkait dengan modul ajar yang Bapak Ibu bisa buat.
Kemudian Bapak Ibu bisa langsung print menggunakan kontrol print di bagian mana yang Bapak Ibu perlukan. Oke, sekian tutorialnya terkait dengan pengisian modul ajar atau aplikasi modul ajar sederhana yang kami buat. Terima kasih Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Kami akhiri dengan para Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.